Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Ya, bertemu lagi dengan Pak Fian dan hari ini pembelajaran tema 6. Kita sudah memasuki tema 6 yaitu subtema 1 tentang sumber energi. Ya, perhatikan baik-baik ya anak-anak. Oke, kita sekarang akan belajar tema 6 subtema 1 yaitu sumber energi ya. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi ya. Allah atau Tuhan ya menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air, udara, matahari ya dan sebagainya itu termasuk dari sumber energi ya. Jadi semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi ya. Air, udara, matahari dan sebagainya. Nah, air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Nah, makanan itu pasti juga menghasilkan energi bagi tubuh kita. Jadi ternyata tumbuhan dan hewan juga termasuk sumber energi. Nah, sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Nah, matahari itu menghasilkan energi cahaya dan panas. Nah, cahaya dan panas matahari ini merupakan sumber kehidupan di bumi. Jadi tanpa adanya matahari, yang namanya kehidupan di bumi itu tidak akan ada, ya. Nah, maka dari itu matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, ini kita lihat ada gambarnya yaitu energi matahari ini, ya. Ini bisa membantu yang namanya tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Ya, proses fotosintesis ini sangat menguntungkan bagi manusia karena apa? Gas karbon dioksida yang beracun untuk kita diubah oleh tumbuhan menjadi oksigen. Nah, tanpa matahari, tumbuhan itu tidak dapat melakukan fotosintesis. Ya, kenapa? Karena fotosintesis ini perlu yang namanya matahari untuk menghasilkan makanan dan oksigen. Nah, makanan dan oksigen pada tumbuhan itu sangat berlangsung atau sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Yang namanya kalau kita misalkan matahari tidak ada, ya, tumbuhan itu akan mati. Nah, kalau tumbuhan mati, manusia dan makhluk lainnya mau makan apa? Ya, karena makhluk-makhluk dan manusia ini makan juga berasal dari tumbuhan. Selain membantu proses fotosintesis, ternyata sinar matahari ini bisa menjadikan sumber energi listrik ya melalui yang namanya pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Surya itu matahari ya anak-anak. Nah, energi cahaya matahari ini dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, yang paling PLTS terbesar di Indonesia itu terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, terdapat di Bali sana. Nah, bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk hidup di bumi. Tentunya, ya. Maka dari itu kita harus menjaga kelestarian energi. Karena kalau kita menggunakan energi terus-menerus ya, tanpa adanya pelestarian, maka energi tersebut akan habis, ya. Nah, ada beberapa cara yang untuk melestarikan energi, yaitu yang pertama jelas merawat dan memelihara tanaman. Yang kedua itu melakukan penghijauan. Penghijauan itu menanam tanaman di sekitar jalan-jalan, ya di pinggir jalan. Yang ketiga, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Yang keempat, menggunakan air secukupnya. Karena yang namanya tanaman, ya, terus air, udara itu termasuk sumber energi. Marilah kita coba untuk menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Nah, air dan angin adalah sumber energi. Ternyata air itu bukan hanya untuk sumber energi bagi tubuh kita saja, ya. Air itu bisa menghasilkan energi listrik. Nah, contohnya ini yang ada di waduk atau bendungan. Nah, caranya air yang di bendungan ini dialirkan. Jadi air itu mengalir. Nah, aliran itu menggerakkan suatu turbin atau kincir. Nah, kincir yang berputar tadi, yang berputar sangat cepat atau turbin itu dapat menghasilkan energi listrik. Jadi turbin yang digerakkan oleh air ya, itu bisa menghasilkan energi listrik. Nah,
bendungan atau waduk ini sering dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan energi listrik atau yang kita sebut yaitu pembangkit tenaga listrik atau PLTA. Berikut ini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia ya. Yang pertama itu ada PLTA Sigura-gura, PLTA Musi, dan PLTA Jatiluhur. Nah, salah satu tempat yang sudah Pak Guru kunjungi yaitu PLTA Jatiluhur yang berada di Purwakarta. Jadi seperti ada lingkaran di tengah-tengah waduknya. Pada suatu saat ini pintunya akan dibuka dan airnya itu akan masuk ke sini, ke dalam tengah-tengah lingkaran yang menggerakkan sebuah turbin di dalamnya. Tuh. Nah, selain air kita belajar yang namanya udara. Nah, udara yang bergerak itu disebut bayu atau angin ya, seperti nama Pak Bayu yang di kelas 3A ya. Ya, bayu atau angin itu memiliki energi kinetik. Energi kinetik itu apa sih? Energi kinetik itu energi gerak. Ya. Angin itu pasti bergerak, tidak mungkin tidak, ya. Bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ternyata angin yang bergerak ini kita dapat gunakan untuk menggerakkan sebuah kincir angin lebih tepatnya. Nah, kincir angin yang berputar ini ya, ini kan angin apa ya? Kincir anginnya itu berputar sangat kencang. Nah, putarannya ini dapat menghasilkan namanya listrik ya. Nah, pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB terbesar di Indonesia itu terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Atau ada sebuah negara yang sangat memanfaatkan yang namanya kincir angin untuk menghasilkan listrik itu adalah negara Belanda, karena di sana terdapat banyak angin ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke energi BBM, bahan bakar mesin. Nah, bahan bakar minyak atau bahan bakar mesin nah, berasal dari 40 fosil hewan. Nah, fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Kalau ada kata jutaan tahun yang lalu, berarti ini fosilnya hewan dinosaurus ya. Nah, BBM ini bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor. Jadi gas ya atau kompor minyak yang kalian gunakan ternyata itu berasal dari bahan bakar minyak ya. Ternyata di pabrik pun untuk menggunakan mesin-mesin pabrik itu pasti menggunakan yang namanya BBM ya, bahan bakar minyak ini Pak Guru. Mungkin ini salah ketik ya, bukan mesin ya. Ya, selanjutnya ketersediaan BBM sangat terbatas dan butuh waktu yang sangat lama untuk membuatnya kembali. Karena kalau yang namanya membuat BBM dari fosil itu bukan butuh waktu 1 tahun atau 2 tahun, tapi sampai beratus-ratus tahun atau mungkin jutaan tahun ya. Nah, jadi kita harus menghemat BBM. Oh ya, sebelumnya Pak Guru ajarkan yang namanya menghemat BBM itu ya gampang. Kalian itu menggunakan bahan bakar itu secukupnya atau seperlunya. Jangan menggunakan BBM yang berlebihan. Ya, misalkan menggunakan motor ya, itu kalau menggunakan motor yang penting-penting saja, jangan untuk muter-muter doang, jangan ya, gunakan yang sebaik-baiknya atau seperlunya. Ya, selanjutnya ayo kita belajar untuk menyusun huruf-huruf menjadi sebuah kata. Nah, kata-kata yang ada di sini itu berhubungan dengan energi yang sudah kita pelajari. Yang pertama ini ada kata, contohnya itu ada HA-MI-TRA ya, kita bisa susun menjadi kata matahari. Nah, yang kedua itu ada GENRIE, kita susun menjadi energi. Yang kedua CYAAHA, kita bisa susun menjadi cahaya. Yang ketiga itu ada FTONOSTISSEI. Nah, ini yang terjadi pada tumbuhan nih, yaitu fotosintesis. Yang keempat, nah, apa ini SAPNA. Ya, kita bisa gunakan atau disusun menjadi kata yaitu panas. Dan yang terakhir yaitu ESUBMR. Nah, kita bisa singkat atau kita susun menjadi kata sumber ya. Oke, itu saja
penjelasan dari Pak Guru. Semoga ilmu yang Pak Guru berikan bisa bermanfaat, dan jangan lupa nanti ada tugas ya, dikirim via WA ya. Tugasnya nanti Pak Guru akan share via WA ya, dan dikirim via WA juga ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.